Kalau dibedah ini peluang saya untuk lumpuh 50-50 dan lain-lain. Nah, sebenarnya sekarang tidak demikian. Bahaya daripada saraf kejepit sebetulnya yang paling mengganggu tentu dalam kegiatan sehari-hari adalah nyeri, ya. Semua orang tidak mau nyeri, semua orang tidak mau sakit, dan ketika sakit mempengaruhi kegiatan atau aktivitas sehari-harinya pasti orang akan komplain, pasti dia akan merasakan ketidaknyamanan. Nyeri akan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan makin intensitas nyerinya makin tinggi, aktivitas akan makin keganggu. Beberapa pasien yang mempunyai keluhan nyeri yang sangat dengan visual analog scale sampai dengan 8, 9, atau 10 bahkan, ya, dia tidak bisa melakukan kegiatan, bahkan bergerak sedikit pun dia bisa nyeri sekali, berteriak atau menangis. Kemudian yang lebih lanjut, bahaya yang selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada saraf motorik maupun saraf otonom. Nah, saraf motorik apa? Bisa terjadi kelumpuhan akibat dari saraf kejepit. Saraf otonom apa? Pada kondisi di mana saraf kejepit yang sangat hebat bisa menyebabkan gangguan tidak bisa kencing, tidak bisa buang air besar, karena kencingnya, saraf yang ke arah kencingnya terganggu. Buang air besar, saraf yang untuk mengeluarkan tinja atau fesesnya juga terganggu, sehingga pasien terpaksa harus dipasang kateter pada saluran kencing karena kencingnya tidak bisa keluar, atau pada orang yang ingin buang air besar karena saraf kejepit yang hebat terpaksa buang air besarnya dengan cara dikorek. Itu pada beberapa kasus demikian. Secara umum penanganan saraf kejepit itu kan ada dua, ya. Ada yang bedah dan non bedah. Nah, yang non bedah itu biasanya adalah mulai dari tirah baring, obat-obatan, fisioterapi, ya, pain intervention atau intervensi nyeri dengan menggunakan jarum tertentu atau alat yang ditusukkan tertentu, ya, atau dengan menggunakan beberapa alat yang sekarang teknologinya cukup baru misalnya. Nah, kemudian yang teknik bedah. Nah, ini yang seringkali ditakuti oleh banyak pasien. Kalau dibedah ini peluang saya untuk lumpuh 50-50 dan lain-lain. Nah, sebenarnya sekarang tidak demikian. Kenapa? Pertama, teknologi sudah sedemikian maju dan juga kompetensi dari para dokter yang sudah mengerjakan ini juga sudah sedemikian terampil banyak sekarang. Oleh sebab itu, pada misalnya contoh di klinik-klinik yang sudah maju, tindakan yang dilakukan itu cukup dengan endoskopi. Ya, dengan endoskopi, dengan hanya memasukkan teropong yang ukurannya kurang dari 1 cm dan bisa dilakukan tindakan dalam waktu setengah sampai 1 jam sudah bisa dilakukan dengan cepat, dan saraf kejepitnya bisa dilonggarkan lagi. Jadi teknologi yang terbaru sekarang itu di Indonesia sudah ada, yaitu dengan teknik endoskopi. Kembali kepada kenapa seseorang bisa saraf terjepit. Kalau kita lihat ada orang yang misalnya setiap hari mengangkat barang berat, bahkan mungkin seorang lifter atau atlet angkat berat atau angkat besi, tapi tidak kena saraf kejepit. Di sisi lain, ibu-ibu yang sehari-hari di dapur, ibu-ibu yang mungkin sehari-hari mengetik di depan komputer sebagai sekretaris dan lain-lain, juga banyak yang datang dengan sakit atau saraf kejepit. Memang ada faktor-faktor herediter atau keturunan yang berperan di dalam situ. Tetapi itu pasti akan muncul kalau ada provokasinya. Ada yang merangsangnya kenapa itu muncul. Nah, pada orang muda, pada usia dini, beberapa hal yang menyebabkan seseorang bisa saraf kejepit itu, pertama, mungkin ada trauma, ada cedera, ada kecelakaan. Ya, itu. Tapi banyak juga pasien yang usianya 20 tahun, 30 tahun datang, ditanya, apakah ada kejadian kecelakaan sebelumnya? Tidak ada. Kemudian kita eksplor, kita cari penyebabnya apa. Ternyata berat badan. Ya, yang paling banyak kita ketemu orang muda itu adalah pasien dengan overweight atau obesitas. Dan karena berat badan yang menekan dari arah vertikal gitu ke arah pinggangnya, sehingga akhirnya sarafnya juga terganggu karena bantalan tulangnya kemudian robek dan melejit menekan saraf. Nah, demikian juga pada orang-orang yang menggunakan atau aktivitas yang terlalu berat, ya, tanpa pemanasan yang cukup. Misalnya orang yang sering melakukan gym atau melakukan olahraga berat tetapi pemanasannya kurang. Itu juga sering kita temukan juga demikian, ya. Jadi itu yang kita lihat. Atau dia memang terlalu terbiasa ngangkat yang berat-berat. Kerjaannya memang misalnya memanggul sesuatu atau mendorong atau menarik sesuatu yang sangat berat. Nah, ini juga bisa memprovokasi. Tetapi sekali lagi
provokasi ini juga berhubungan juga bagaimana orang itu mempunyai bakat atau peluang untuk kena. Jadi berbeda-beda orang bisa terkena saraf kejepit itu. Namun dari pengalaman saya di lapangan yang terbanyak adalah karena faktor berat badan. Ya, secara umum kalau mengenai organnya tentu berbeda. Ya, misalnya saraf kejepit di lumbal, maka di bagian bawah daripada pinggang itulah yang akan mengalami apakah nyerinya, lumpuhnya, atau gangguan otonom seperti gangguan kencing atau buang air besar misalnya terganggu. Itu lumpuhnya tadi ya juga itu di arah kaki keduanya. Tetapi kalau saraf yang kejepit di daerah leher atau servikal ya tentu yang ada di bawah leher ke bawah. Jadi bisa tangan dan juga bisa kaki juga. Tapi yang kebanyakan adalah biasanya mulai dengan tangan dulu. Ya karena yang terdekat sarafnya adalah saraf yang ke tangan begitu. Jadi perbedaannya di situ. Pada saraf kejepit di daerah lumbal secara teoritis tidak mungkin tangannya mengalami nyeri atau tangannya mengalami kelumpuhan karena tidak ada saraf yang dari daerah lumbal atau pinggang yang ke arah tangan begitu ya. Oleh sebab itu kalau ada juga berarti mungkin penyakitnya dua, ada saraf kejepit di lumbal dan ada saraf kejepit di leher atau di servikal. Nah, berapa banyak peluangnya orang yang punya saraf kejepit di lumbal juga punya saraf kejepit di leher? Beberapa tulisan menyebutkan sekitar 25-30%. Jadi kalau kita misalnya ada yang terkena saraf kejepit di daerah lumbal atau di pinggang, hati-hati. Mungkin yang di leher harus diperiksa juga atau dijaga paling tidak jangan sampai kena juga. Demikian.